Hai, welcome semuanya. Welcome, balik lagi bareng gua Reza di podcast Huge Up. Well, let's be talk with fun. Nah, untuk episode kali ini, karena kita udah masuk di bulan Agustus, jadi nih temanya ada bendera-bendera Indonesia gitu. Nah, sebelum kita mulai, gua mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah ngedukung channel ini dengan cara nge-subscribe, terus di komen juga, ada yang like juga. Nah, itu big thank you buat kalian semua yang udah ngedukung channel ini. Jangan lupa buat share juga ke teman-teman kalian channel ini, karena kita ngobrolin hal yang menarik banget seputar banyak hal lah. Nah, untuk episode kali ini gue akan ngundang bintang tamu yang keren banget tentunya. Cuma kalian pasti udah nggak asing lah sama beliau, karena gue udah ngundang beliau juga di episode sebelumnya gitu. Cuma kita akan ngobrolin hal yang berbeda di episode kali ini. Nah, temanya itu apa sih? Nah, kita akan ngobrolin promosi yang benar itu kayak gimana sih teman-teman. Nah, ini kalau teman-teman lagi masa campaign sebuah program gitu, biasanya kan ada kegiatan promosi gitu ya. Nah, kita akan ngobrolin tentang promosi yang benar kayak gimana sih. Jangan ngasal promosi gitu, biar nggak salah sasaran gitu, atau biar nggak salah target untuk promosinya ke siapa gitu. Nah, nggak usah lama-lama lagi, gue panggilin aja bintang tamunya yang keren ini. Please welcome Mas Ridwan. Silakan masuk, duduk. Wow. Thank you banget udah datang, balik lagi nih bareng kita buat ngobrol-ngobrol nih sama Mas Ridwan, teman-teman. Sebelumnya kita udah ngedatengin beliau ini, udah ngobrolin tentang digital strategi gitu ya Mas ya. Dulu diundang. Betul. Nah, tapi untuk kali ini gue bakal ngobrolin hal yang beda nih sama lo. Tadi gue udah nyinggung sedikit Mas, kita bakal ngobrolin tentang promosi yang bener tuh kayak gimana sih gitu. Jangan-jangan nih selama ini nih teman-teman atau gue juga masih salah gitu promosinya gitu, nggak tepat sasaran atau nggak efisien lah gitu ya kan. Nah, berhubung lu di bidang e-commerce gitu ya, digital, pasti lu tahu lah tentang promosi kayak gimana sih yang bener ya kan. Seenggaknya nih biar bisa diaplikasin sama teman-teman yang basic lah gitu. Oke. Mas Ridwan, gue mau nanya nih, mungkin basic kali ya Mas ya. Promosi yang bener tuh gimana sih? Jangan-jangan selama ini kita promosi tuh masih ngasal gitu Mas. Maksudnya ngasal tuh kayak belum tepat sasaran lah gitu. Oh iya. Promosinya nih mau kemana gitu ya kan. Terus kayak kalau di ngobrolin soal promosi, sebenarnya kayak yang simple tuh kayak nyebar brosur atau kayak ya kegiatan-kegiatan yang nyebar-nyebar gitu lah. Itu kan juga sebenarnya masuk juga promosi ya, gitu kan ya. Nah, menurut lu kayak gimana nih? Yang efisien, yang tepat sasaran, yang efektif lah gitu. Menurut lu kayak gimana tuh Mas? Kalau menurut gue ya, untuk promosi sendiri itu kan pertama kita harus tepat target dulu Mas. Betul. Tepat target kan biar gak melenceng gitu. Promosi kita biar sesuai dengan budget. Iya. Terus yang keduanya itu tepat pesannya. Pesannya tuh maksudnya? Kalau di brosur kan kita suka dapat tuh ada message-nya yang mau dipromosin tuh apa gitu ya. Oh iya banget. Iya. Itu tepat pesan, terus sama channelnya itu mau gimana. Nah, untuk tepat target sendiri kita emang dari e-commerce sama digital itu biasanya riset dulu nih promosinya targetnya buat siapa gitu. Iya, oke. Kalau kita kan target punya pet nih Mas, punya pet kan. Oh iya. Itu ini lagi ngomongin hak nih ya. Produk hak. Oke. Contohnya salah satunya itu kita kan punya produk pet bed dari Hakan ya. Nah, itu kan terbuat dari bahan eceng gondok. Kita harus target ini si promosinya ini harus tepat dulu
Yang tepat itu kayak gimana sih gitu. Nah, yang tepat itu kita harus yang suka sama hewan, yang punya hewan. Kalau Mas Eja nggak punya hewan gitu ya, hewan peliharaan, terus kita targetin ke Mas Eja, kita punya pet bed nih, Mas Eja mau beli nggak? Kalau buat kucing bagus, ngelihatnya. Gitu. Kalau buat kucing bagus ya, tapi kan Mas Eja sendiri belum punya hewan peliharaan. Iya. Nah itu jadinya melenceng gitu. Nah terus juga yang pertama tadi kan tepat target kan. Nah yang keduanya itu tepat pesannya. Jadi pesannya itu harus nyampe ke si customer. Kalau kita punya pet bed dari Eceng Gondok gitu, nah itu salah satunya kita jelasin si produknya ini. Di dalam produknya apa namanya promosi itu gitu. Jadi kita bisa sampaikan di sana untuk pet bed ini kita udah ngurangin penggunaan plastik kayak gitu. Jadi kan kita tahu juga itu pesannya apa sih gitu promo itu. Terus juga sama yang ketiganya itu channelnya. Channelnya apa tuh? Channelnya harus tepat. Kita sebenarnya dari promosi itu kita ada ETL, BTL sama TTL. Nah, apa tuh? Nah, kalau ETL tuh lebih ke above the line, itu lebih ke promosi yang kayak di televisi, terus juga di billboard, gitu kan. Terus sama BTL. Nah, BTL tadi yang Mas Eja sempat singgung tuh kayak nyebar. Itu bahasanya di biasanya kayak gitu. Terus juga yang kita biasa gunain itu yang TTL, cross the line. Apa tuh? Itu lebih ke digital sih. Kita promosi lewat bisa sosial media, terus juga e-commerce. Oke. Berarti kayak belum promosi nih. Tujuannya dulu nih, lu promo mau ngapain dulu nih ya kan? Tujuan promosinya tuh apa gitu tujuannya, ya pesannya tuh apa gitu. Sama medianya gitu. Lebih ke media ya gitu. Oke. Berarti kayak ya bisa dibilang kalau media berarti kan kita ngomongin budget gitu ya Mas ya. Karena apa namanya? Promosi tuh sekarang banyak lah modelnya, maksudnya di sosial media juga itu udah termasuk promosi ya kan. Betul banget. Apa namanya secara nggak langsung soft promosi lah gitu ya, bisa dibilang kayak ya lu bilang juga kayak di apa billboard, nyebar brosur itu juga masuk kegiatan promosi gitu. Nah maksud gua kayak sekarang kan kita mah kalau promosi pasti ngikutin tren gitu ya. Ada tren apa kita pasti ngikutin, promosi metode promosi yang kayak gini nih yang lagi tren nih gitu. Cuma kan kita juga pasti akan terbentrok sama budget lu cukup nggak buat bikin yang promosi kayak gitu. Nah menurut lu kayak gimana tuh Mas? Nah kalau ngikutin tren sendiri ya, kalau brand kita emang masuk ke tren tersebut ya kita bisa ngikutin. Tapi kalau misalkan brand kita ngikutin tren, terus tren tersebutnya itu gak masuk dengan identitas kita gitu Mas. Itu menurut aku lebih baik jangan diikutin sih, soalnya kita kan punya budget ya. Budget sendiri kan kita harus optimal gitu. Betul. Nah untuk optimal sendiri ya itu yang aku tadi jelasin di awal, itu harus riset dulu nih yang tren ini masuk ke target kita enggak gitu. Jadi tetap di awal itu harus target audiens kita itu nyampe enggak gitu buat sana. Riset dulu ya, lu jangan sampai punya program udah bagus, promonya buang-buang duit gitu ya kan. Kayak soalnya kayak gue punya pengalaman kayak apa namanya mau promosiin suatu produk gitu ya, ini pengalaman gue lah ya. Maksudnya gue dulu tuh pernah jualan apa namanya makanan gitu ya. Cuma promosinya membabi buta gitu maksudnya. Maksudnya membabi buta tuh semua channel, semua kanal gue masukin gitu, dari sosial media ads-nya gue pasangin. Itu kan promosi juga kan. Terus kayak brosur gue cetak banyak gitu kan. Gue pasang banner ya kan, terus gue pasang kayak
gue juga pasang di billboard jalan tuh kan lumayan juga ya. Iya, Nah itu lumayan harganya. kesannya kan ya itu sebenarnya tepat, cuma apa, membabi buta lah. Jadi maksudnya semua channel lu ini gitu ya kan. Jadi kayak dibilang tepat sasaran ya mungkin tepat, cuma nggak optimal, nggak efisien gitu. Maksudnya apa, budget yang harusnya mungkin bisa dipakai buat yang lain, cuma itu keluar semua buat promosi gitu kan. Itu nggak sehat juga mungkin ya Mas, menurut lu ya. Kalau menurut gua ya emang itu kurang sehat banget ya. Jadi semua channel gitu di templokin promosi gitu ya, diterobos gitu ya. semuanya digunain gitu. Tapi dari situ Mas sendiri bisa ini analisis. Jadi kalau misalkan di billboard gitu ya, itu dari billboard itu ada yang nyangkut nggak nih? Terus juga dari sosial media ada yang nyangkut nggak nih? Jadi biar gak jalan berbarengan, itu harus minimal ya berapa, kasih jeda dulu lah. Jadi kita kasih jeda buat sosial media nih, kita promosi di sosial media ini selama seminggu gitu misalkan ya. Nah itu bisa ada feedback nggak dari sosial media ini gitu. Jadi kita bisa ukur tuh kesuksesan promosi ini sampai mana gitu sih. Learningnya kita dapat lah ya. Ya benar sih, maksudnya ya dari situ juga gue dapat learningnya. Maksudnya yang paling optimal nih di mana nih, di channel mana nih gitu ya kan. Karena sekarang juga ya mungkin kalau dipilih yang paling optimal menurut gue nih ya mungkin sosial media ya, karena kita tiap hari tuh daily kita scrolling sosial media lah gitu ya kan. Oke Mas Ridwan, ini kalau ngomongin soal promosi pasti lu udah ngalamin promosi yang berbagai maksudnya program promosi banyak yang udah lu cobain lah gitu ya. Betul bang. Bisa ceritain sedikit nggak, maksudnya pengalaman lu kayak gimana gitu? Kalau pengalaman gue ya untuk promosi sendiri, kita banyak ya yang udah cobain, terutama buat produk-produk yang kita jual sendiri kayak pet bed, terus juga produk yang eco friendly item. Itu udah coba buat, terutama lebih kalau digital sendiri ya, itu yang aku sebutin itu bisa lewat sosial media. Medianya itu kita banyak ya lewat sosial media TikTok, terus juga Instagram. Kita udah pernah cobain sih itu. Menurut gua yang paling bagus itu lewat e-commerce sih Mas. E-commerce gimana tuh? Maksudnya lewat platform kan, gitu? Iya, kalau e-commerce kan langsung lebih ke penjualannya. Jadi kita ada traffic di sana, terus juga ada report report dari hasilnya itu kelihatan. Jadi melalui promo ini dapat sekian gitu, dari promo voucher, terus promo gratis ongkir ini dapat sekian gitu. Kalau dari sosial media sebenarnya bisa di tracking juga sih. Dari sosial media kan bisa dari yang DM, terus juga kan lewat WhatsApp gitu ya. Itu bisa di tracking juga sebenarnya. Cuman yang paling transparan itu di e-commerce sih. Maksudnya kayak metode promosinya tuh kayak gimana sih kalau di e-commerce? Kalau metode promosinya kita ada bundling, terus juga ada gratis ongkir, pakai voucher gitu ya. Terus juga kalau di jalan itu pakai billboard kan. Kalau di e-commerce sendiri kita pakai banner. Nah, gitu sih yang membedain. Jadi lebih hemat juga sih Mas. Iya. Kalau di billboard di jalan kan lumayan juga tuh, kontrak berapa tahun, sekian gitu. Jadi biasanya dihitung tuh per durasinya sih kalau billboard. Kalau berarti kalau di sosial media, berarti itu di sosial media. Kalau di e-commerce tuh di AdSense maksudnya kan? Iya, di AdSense. Iya. Jadi kayak lu lagi ada program tuh bannernya lu AdSense gitu ya? Banner, terus juga di bannernya terus ada kata pesannya gitu, dapat dapat voucher, terus juga dapat produk gitu.
bisa diselipin gitu. Ya berarti selama ini yang di e-commerce tuh yang dapat apa gratis ongkir atau kayak voucher gitu itu Bisa salah satunya dari situ sih. dari metode promosi itu ya maksudnya. Oke. Karena gue kira mungkin ya orang yang belum banyak yang tahu lah gitu ya Mas ya, kayak di sosial media di platform gitu. Orang mungkin mikirnya gratis ongkir tuh dari platformnya gitu loh. Kita kadang ada opsi gitu mau ikutan gratis ongkir enggak? Iya. Nah, kalau enggak kan itu ditanggung emang dari pembeli ya. Kalau kita ikutan itu kita emang sebagian dari kita. Jadi kita yang nanggung ongkirnya gitu. Oke. Ya mungkin ya dibilang efisiensi ya efisiensi juga ya, maksudnya lu udah ikutan campaign promo tapi itu udah jadi satu sama platformnya juga gitu ya. Betul banget. Oke. Menarik sih, maksudnya ya gua awam lah, maksudnya di platform kayak gitu gua nggak tahu ya, mungkin teman-teman yang di luar sana juga mungkin belum tahu gitu, taunya gue dapat gratis ongkir ada voucher juga gitu ya kan. Oke. Sama kayak broadcast juga di message juga itu kan ada tuh biasanya kalau di message ya broadcast itu kan lewat e-commerce ya. Kita lewat e-commerce terus juga lewat WhatsApp, tergantung kita targetnya sih Mas. Kalau di kita korporasi itu biasanya lewat LinkedIn. Jadi kita ada promo contohnya buy one get one gitu ya. Kita ada promo terus juga targetnya korporasi itu biasanya aku share-nya di LinkedIn gitu. Kalau emang buy one get one-nya buat komunitas terus juga ibu rumah tangga itu biasanya aku lebih banyak di e-commerce sih. Ya, oke, balik lagi ya tergantung channel yang mau lu pakai yang mana gitu ya Mas ya. Betul banget. Channel yang mau lu pakai yang mana, targetnya yang kayak gimana gitu ya kan. Produknya juga lu nggak boleh asal promosi gitu. Oke. Nggak bisa membabi buta juga. Ya mungkin kalau budget lu unlimited bisa kali ya. Cuma kalau yang pas-pasan ya lebih targeting lah, maksudnya lu mau pasang promosi lu tuh di mana gitu ya Mas. Nah oke, Mas Ridwan, ada lagi nih pertanyaan. Mungkin gue sebenarnya nih ngumpulin pertanyaan dari teman-teman juga gitu ya, yang udah gue filter gitu buat ditanyain ke lu gitu. Nah ini gue mau nanya, mungkin lu punya pengalaman kayak seru gitu nggak sih atau menarik lah gitu, kayak lu lagi campaign apa gitu, nah terus kan pasti ada kegiatan promosinya gitu ya. Iya. Bisa dong ceritain? Kalau untuk new product ya, new product di Hakan itu yang pet bed. Kalau Mas Eja lihat di e-commerce itu kan ada pet bed ya. Itu kita launching produk baru di Hakan itu mulai dari targeting, terus juga yang agak ini tuh targetingnya sih Mas. Kita biasanya kan emang buat branding sama marketing gitu ya. Nah ini tiba-tiba ke pencinta yang hewan gitu, yang hewan peliharaan gitu ya, new segmen lah itu lah ya. Iya, makanya itu yang agak ini sih agak deg-degan gitu loh. Challenging lah ya. Challenging. Nah untuk pengalaman menariknya itu sih untuk produk pet bed. Jadi kita share untuk target, terus juga manfaat si produknya itu apa, pesannya ke si pembeli kayak gimana gitu. Nah terus juga untuk channelnya nih Mas, untuk channelnya kita pertama itu di set buat di sosial media. Nah itu cukup menarik sih. Share doang gitu. Iya, promosi di sosial media, terus juga sama ada kolaborasi sama influencer. Promosiin produk new produk pet bed dari Hakan gitu. Nah dari sana kita banyak feedback sih, dari sana dapat feedback itu terutama dari yang secara organik ya Mas. Jadi secara organiknya itu bagus banget sih. Jadi untuk promosi itu cukup menarik juga. Jadi banyak yang
beli juga, terus juga banyak yang aware juga terhadap produk yang ramah lingkungan. Itu biasanya kan produk-produk yang flatbed itu yang terbuat dari plastik gitu ya. Jadi kita ini kan lebih ke ramah lingkungan gitu sih. Jadi yang promosi menarik tuh di sana sih, itu termasuk buat yang produk baru juga di kita. Oke. Flatbed ya. Ya gue sempet lihat sih, maksudnya di e-commerce ya kan bentuknya kan kayak ada yang kucing kucing ya. Terus juga itu ya karena ya gue lihat juga apa flatbednya tuh biasanya kalau flatbed tuh kayak cuma kasurnya doang nggak sih? Kasurnya kebanyakan Iya. gitu. Nah ini kan new gitu ya. Jadi bentuknya bulat, terus juga ada kuping kucingnya. Terus yang lebih spesialnya lagi itu kita pakainya produk yang ramah lingkungan gitu Mas. Jadi nggak bahaya buat si anabulnya, terus juga nggak ada pewarnanya juga di sana. Jadi aman banget buat anabulnya. Itu yang pesan kita sampaikan buat si customer gitu. Berarti lu lebih banyak kegiatan promosinya si flatbed itu di sosmed gitu ya? Sosial media sama satunya lagi itu e-commerce sih. Kolaborasi sama kolaborasi sama influencer iya. Siapa tuh? Banyak kita udah kolaborasi sama Onya, terus juga Kintapel. Ya. Banyak sih Mas di sana. Yang pencinta hewan lah ya. Iya, pasti tahu Kintapel itu siapa gitu. Itu secara organik aja udah bagus banget sih menurut aku. Banyak juga yang kita kan nyoba buat media, terus juga targeting gitu ya. Itu dari secara organik kita targeting buat pencinta hewan peliharaan gitu. Itu kan Kintapel biasanya emang buat pencinta hewan peliharaan gitu ya. Jadi dari sana kita analisis nih setelah kita kolaborasi feedback ke kitanya bagaimana gitu. Dari feedback dari sana emang bagus sih Mas. Jadi banyak yang aware juga, banyak yang move juga pindah produk ke produknya flatbed dari Haven sih gitu. Oke. Karena kalau ngomongin soal promosi gitu ya, kegiatan promosi. Karena gue sempat lihat juga di sosmed kayak orang tuh masang banner di pinggir jalan, pakai stand banner gitu, cuma ada QR. Nah itu sebenarnya mungkin bisa jadi tren baru kali ya, maksudnya promo-promo kayak gitu. Jadi kayak dia pasang QR stand banner gitu, terus ada QR, terus kayak ada gift-nya gitu. Nah itu sebenarnya yang pengen gue bahas juga sama lu gitu, mungkin itu bisa jadi terobosan promosi yang menarik juga gitu ya. Untuk yang sekarang kita memang bisa ya seperti itu. Kita tapi harus tahu dulu nih Mas, secara langsung itu dampaknya seperti apa gitu. Jadi kita tetap harus evaluasi dulu. Jadi targeting di apakah efektif secara langsung atau emang efektif lebih di digital gitu. Jadi kita emang buat ngikutin tren itu belum sampai ke sana sih. Karena dari aku sendiri itu kan memang dari digital and e-commerce ya. Jadi lebih banyak aktivitasnya itu di platform sosial media, terus juga e-commerce gitu. Kalau secara langsung mungkin yang tadi aku jelasin yang below to the line gitu, itu buat yang kayak nanti mungkin ada bazar atau event. Nah itu kita bisa ikutan tuh di sana. Jadi kita itu kan banyak ya kalau event atau bazar banyak yang datang gitu ya. Jadi nanti mungkin ada yang scan langsung terus juga dapetin gift di sana gitu. Jadi lebih efektif gitu sih. Mungkin kalau kita secara langsung tiba-tiba nemplokin banner gitu di jalan gitu, ini apa gitu. Jadi lebih efisien buat ke event yang bazar itu sih Mas. Cuma kayak gue ngelihatnya mungkin sudut pandangnya beda ya, maksudnya biasanya orang soalnya ada gift gitu di situ. Nah biasanya orang kalau yang gratis gitu tuh betul. Langsung ngerubung gitu loh. Makanya gue mikir ini menarik juga ya, maksudnya lu kayak
ya lu bisa pantau lah dari jauh Iya. gitu kan, kita cuma ninggalin banner doang di situ, nggak yang gede-gede banget. Orang ada gift di situ terus QR, oh ada campaign ini nih maksudnya gitu, atau ya tergantung fungsional lu lah, maksudnya mau kayak itu mau naruh promosi apa gitu kan di situ. Nah itu makanya gue bahas ini kayak oh, itu menarik juga ya, maksudnya belum banyak juga yang pakai kayak gitu. Cuma waktu itu yang gue lihat apa namanya itu kayaknya PMI atau apa gitu, nanti gue tayang ini buat teman-teman di sini gitu ya. Gitu sih. Jadi berarti lu belum pernah tuh apa kayak gitu. Gitu sih sebenarnya kita bisa ya, tapi ukur dulu nih budgetnya. Oh Sama iya. dengan cara seperti itu apa yang datang itu buat ikutan giftnya aja, terus tanpa Nge-scan gitu iya, atau actionnya apa gitu iya, ya. actionnya apa nih setelah gift itu kita kan harus ngukur juga mas. Jadi ada budget, terus juga ngukur nih efektif enggak dengan scan dapat gift itu ke kitanya gimana gitu. Kalau buat dapetin gift aja, terus juga dapetin orang-orang banyak gitu buat dapetin satu hadiah gitu ya. Itu kan bisa aja kita bisa ngelakuin, tapi kita harus berpikirnya jangka panjang sih. Jadi buat brand kita itu dampaknya apa gitu. Oke. Ya mungkin itu bisa jadi salah satu contoh yang jangan ngasal lah ya kalau Iya, mau betul. promosi gitu ya. Betul banget. Cuma karena apa? Dapetin Oh ada tren iya viral ada tren gitu. yang cakep nih, ada yang viral gitu, diikutin ya. Tapi kita nggak ngelihat budgeting kita gimana atau apa namanya evaluasi dari sana seperti targetnya apa. kayak gimana gitu ya. Betul bang. Mas Eja apa pernah kayak gitu? Gue pengen nyobain, Oh. cuma karena itu ya tau lah apa anak Anak muda sekarang yang ya. sekarang tuh kayaknya FOMO harus ya. butuh gebrakan gitu baru kayak, wih ini ada apa nih, keren gitu ya kan. Terus kayak apa, lu ada kayak kegiatan kolaborasi atau kayak sama UMKM lah atau gimana gitu pas ngejalanin promosi itu gak? Kalau untuk promosi ya kolaborasi banyak kita. Terutama yang tadi ya untuk yang Petbet itu sama Pentapel, terus juga itu. Onya Sama sama influencer ya gitu ya? influencer, terus juga sama ada influencer juga tapi tentang home decor and living. Dia apa bergeraknya mungkin lebih ke dekorasi rumah gitu, terus juga kebutuhan rumah gitu. Itu sama Yuni Epianti kita udah pernah lakuin itu, dan emang dari insight-nya sendiri itu emang bagus banget sih mas. Dari insight, terus juga dari promosinya itu kita yang pernah dilakuin itu, jadi ada setiap pembelian produk itu dapat gift. Jadi kita udah lakuin itu setiap pembelian Petbet ya. Petbet itu dapat gift, terus juga pembelian hampers itu dapat gift gitu. Nah itu udah kita lakuin, itu bagus banget sih. Cara ngukurnya nih kegiatan promosi lu efisien atau efektif tuh kayak gimana sih, maksudnya ada indikator tertentu nggak? Jadi kita biasanya dipecah mas. Jadi kita ngelakuin nih kolaborasinya itu di mana nih, di sosial media atau di mana gitu ya. Itu kita pecah di sosial media, kita kolaborasi dengan influencer A gitu. Nah itu hasilnya seperti apa, jadi dari insight-nya sendiri seperti apa, terus juga dari like, komen, sama share itu kalau di sosial media kan kelihatan ya, itu bagus enggak gitu. Terus juga dari kalau tahap awareness di sana, kalau memang tahapnya lebih ke penjualan itu biasanya dari setelah kolaborasi itu dapat penjualan nggak dari sana. Itu ya kita emang biasanya tujuannya itu dulu untuk apa dulu promosinya. Kita kalau promosinya buat awareness dulu ya kita sosial media, terus juga sosial media itu udah cukup sih. Berarti ya dibilang sukses atau enggak ya
Tetap harus ada reportnya sih, Mas. Ya maksudnya kalau dibilang sukses atau enggak berarti kalau di sosial media konten lu banyak yang nonton apa enggak gitu ya. Kalau kayak di penjualan ya pasti banyak yang beli nggak nih Banyak gitu. yang beli nggak. Berarti itu ya mungkin itu salah satu indikator apa namanya metode promosi lu tuh berhasil atau enggak gitu ya. Iya, betul banget. Nah, oke nih Mas, kalau kita ngobrolin soal tren gitu ya tentang promosi ya, menurut lu kayak orang biar lebih aware atau lebih care gitu lah sama apa yang kita promosiin gitu, menurut lu kayak gimana sih? Maksudnya tantangannya apa tuh gitu? Karena apa? Mungkin teman-teman di luar sana juga lagi ngalamin kayak stuck kan. Gue udah promosi jor-joran gitu, cuma barang gue misalkan masih belum kejual gitu ya kan, atau gue udah promosi tentang brand gue nih cuma kok masih kayaknya kesannya masih belum Banyak nyampe gitu ya kan. Menurut lu gimana tuh kayak apa namanya biar kita nggak berulang-ulang juga gitu, maksudnya kerjanya kayak kita nggak ngabisin budget juga ya kan. Menurut lu gimana tuh? Kalau menurut gua ya untuk promosi biar aware ke customer itu targeting dulu, Mas. Oke, targeting tuh. Jadi kalau promosinya gak sesuai target itu biasanya di skip sama customer gitu. Jadi ini apa sih promosi? Cuman kalau sesuai dengan target kan dia lebih aware nih dengan promosi tersebut. Wah ini barang yang gua cari nih gitu ya. Itu bisa lebih aware ke sana. Jadi tetap di pertama itu targeting. Jadi kita promosinya mau kemana dulu, targetingnya. Nah itu secara spesifik targeting, terus juga promosinya apa gitu. Nah nanti di sana bisa diukur sih. Jadi jadi lebih banyak yang emang spesifikasinya buat yang kita promosiin gitu. Jadi nggak ngelebar ke mana-mana gitu. Kalau emang ngelebar gitu ya itu over budget sih, Mas. Aku juga pengalamanku emang banyak yang bercabang gitu ya. Jadi tanpa targeting promosinya ngelos gitu aja sih, tanpa ada yang aware, tanpa ada yang penjualan staff gitu ya. Jadi itu sih. Jadi lebih spesifik ke targetingnya dulu sih, Mas. Kayak target maksudnya target audiens lu gitu. Lu sebelum promosi lu harus tahu dulu berarti ya. Ini yang kira-kira yang mau beli barang gue nih siapa gitu ya, maksudnya segmen audiensnya tuh masuknya kemana gitu ya kan. Di sana juga ada ini kan, ada spesifikasi buat minatnya itu apa gitu, kebiasaannya tuh apa gitu. Terus juga dia aktif di mana sih gitu, kayak aktifnya di sosial media atau di sosial media kan banyak ya, kayak TikTok, Instagram sama Facebook. Itu aktifnya di mana dulu nih. Kalau emang aktifnya di Instagram ya udah spend budget ke sana, kita abaikan dulu tuh yang lainnya gitu. Ya karena kalau ngikutin tren mungkin sekarang orang banyak ya, kita nggak bisa nutup mata lah gitu. Maksudnya ini TikTok mungkin menurut gue ya sekarang mungkin platform yang paling terdepan lah ya gitu. Maksudnya nih kalau ngomongin soal viral memviral pasti dari TikTok tuh ya kan. Dari TikTok dulu baru ke yang lain. Banyak sih di sana. Kita sebenarnya bisa aja sih kita ikutin tren, terus juga mau viral nih ya udah ambil aja ke TikTok gitu. Tapi kan kita emang harus tahu dulu nih targeting kitanya siapa gitu, identitas brand yang kita bawain buat promosi itu seperti apa. Jadi jangan sampai keluar dari identitas brand kita sih itu, Mas. Ya karena kita ya mungkin ini mikirnya kita harus lebih long lasting gitu ya kan, karena biasanya kalau viral ya cuma kayaknya sekadar viral sebulan 2 bulan kayaknya udah lupa orang gitu ya kan. Cuma kalau misalnya kita pelan-pelan promosinya konsisten gitu ya kan, mungkin itu nanti boomnya nanti bakalan lebih gede gitu ya.
Oke. Nah kalau dari lu sendiri yang sering lu gunain nih promosi kayak apa nih biasanya yang biasa lu pakai? Kalau gua sendiri ya untuk promosi itu sebenarnya banyak ya. Untuk promosi emang itu bisa melalui sosial media, Oke. terus juga di sana banyak voucher ataupun dapetin hadiah di sana gitu. Kita bisa biasanya selain di sosial media kita juga kolaborasi sih sama influencernya, jadi buat narik awareness juga kan. Jadi kalau dengan audiens yang kita ada di sosial media itu kurang gitu ya, nah kita biasanya kolaborasi, jadi biar dapat insight yang lebih dari audiensnya si influencer ini gitu sih mas. Oke. Karena ya mungkin kalau ngomongin soal promosi gitu ya teman-teman, mungkin gue bakal ngebagi dua gitu. Maksudnya ini kita ngebagi duanya maksudnya tuh kayak different era lah gitu. Maksudnya kayak orang kalau zaman dulu kalau mau promosi pasti nyetak brosur atau banner gitu ya. Kalau sekarang kan ini lebih kayak masuknya karena udah masuk era digital ya, semuanya jadi larinya ke sosmed gitu ya kan. Tapi gue masih matiin juga kayak brand-brand besar gitu ya, mereka masih ngegunain metode yang lama ini kayak apa brosur gitu ya. Kayak gue ambil contoh kayak ojol lah gitu. Ojol si ijo ini gue lihat masih sering banget mereka kayak apa namanya, sering banget ngelihat mereka tuh pasang buat promosi tuh di situ tuh gitu. Menurut tuh gimana tuh? Kalau menurut gua emang itu emang tepat ya mas. Jadi targetingnya dia emang yang secara langsung kan. Jadi di sana itu masuknya ke above the line yang tadi aku sebutin ya. Jadi dia media promosinya itu bisa lewat yang tadi billboard, terus juga banner gitu. Bannernya secara langsung itu menurut aku emang targeting dia itu buat yang secara langsung, nggak sempat kayak main sosial media gitu ya. Itu emang tepat sih kalau menurut aku. Jadi kalau emang yang main sosial media gitu terus juga pasang bannernya secara langsung itu emang kurang tepat. Ya karena ya mungkin ya benar sih menurutku apa yang tadi lo omongin, balik lagi ke target yang mau dicapai itu yang mana gitu ya. Karena mereka masang di KRL gitu ya karena itu pengguna transportasi umum gitu ya kan. Ya. Oke, berarti itu mungkin salah satu jawabannya ya teman-teman kenapa masih ada nih perusahaan besar tapi masih pakai ngegunain metode lama lah gitu, kayak masang banner gede banget gitu ya kan, terus masang apa nyebar brosur juga gitu ya. Contohnya ini sih mas, kayak banyak produk minuman gitu ya. Minuman itu kan di KRL ya, itu banyak banget pasang banner terus media promosi di sana. Itu kenapa sampai ke sana? Kalau secara langsung kan orang-orang pasti aus dong, minum gitu ya. Minum terus ngelihat nih ada banner minuman gitu, pikir aku mau ini gitu. Lebih ke sana gitu sih. Kalau kita targeting kayak di online gitu ya. Online di sosial media kayak yang tadi iklan buat yang minuman itu memang kurang tepat kan. Bukan kurang tepat sih, emang lebih banyak yang di offline-nya gitu, lebih secara langsungnya sih. Jadi dapat di sana feel-nya sih kalau buat yang banner-banner seperti itu. Kayak contohnya itu minuman tadi, terus juga ada yang buat penghangat badan gitu Mas Reja pulang malam nih pengen ngangatin badan, itu kan suka ada band apa banner promosi gitu ya. Tiba-tiba pengen gue pengen beli ini nih buat ngangetin badan sih. Jadi emang media promosinya beda-beda tergantung targetnya sih mas gitu. Oke. Berarti ya balik lagi targetnya mau ke siapa gitu ya teman-teman.
Oke, ini Mas Ridwan, sayang banget waktunya kita udah nggak lama lagi, kita udah masuk penutupan nih. Eh, nggak berasa ya kita ngobrol, maksudnya Panjang lebar ya. ya tiba-tiba udah mau di akhir segmen nih teman-teman. Oke, buat mungkin gue nanya terakhir ya Mas ya, lu punya triks atau tips nggak sih nih buat teman-teman kayak yang mau ngejalanin kegiatan promosi nih? Nah, dari lu kira-kira gimana? Nah, untuk menjalani kegiatan promosi sendiri ya, untuk tips and tricksnya kalau emang mau ngikutin viral gitu ya, Iya. kita bisa ikutin, tapi dengan catatan itu masuk dengan identitas brand kita atau enggak gitu sih. Kalau misalkan memang masuk dengan identitas brand, terus juga mau ngikutin viral gitu, Ya, itu ya. bisa diikutin kalau memang dengan viral itu keluar dari identitas brand, terus juga agak dapat insight, itu mendingan better jangan diikutin gitu sih. Terus juga yang aku sebutin tadi, dari promosi sendiri, kita kasih tipsnya itu pertama tepat target yang pertama, terus juga tepat pesannya, sama yang tepat media channelnya. Nah, untuk yang ketiga itu menurut aku udah mewakilin si promosi ini sih. Jadi kayak kita mau promosinya di mana, terus juga targetnya siapa, sama pesannya seperti apa sih yang mau disampaikan ke promosi ini gitu. Nah, itu menurut aku tips and triknya dari aku seperti itu sih Mas. Oke, kurang lebihnya. Kita ada 3 poin ya teman-teman. Lu kalau mau promosi nih tepat target, Betul banget. pesannya yang mau kayak gimana lu mau sampein, sama medianya nih lu harus pilih salah satu lah ya, jangan muanya lu mau terabas, ntar budget lu nggak cukup gitu. Maksudnya itu juga kayak wasting budget juga takutnya. Oke, mungkin ada satu yang berhasil cuma di satunya nggak berhasil, kan itu juga sayang gitu ya. Jadi better lu kayak lu fokusin mau channelnya atau medianya lu mau taruh di mana nih buat promosi gitu sih. Oke, gua rasa buat episode di kali ini cukup ya teman-teman. Gua thank you banget buat Mas Ridwan udah apa namanya mau hadir lagi nih ngobrol-ngobrol bareng Huge Up gitu. Mungkin nextnya kita bisa undang lagi nih buat ngebahas topik yang lebih menarik lah ya gitu. Oke, buat teman-teman, gue juga mau announce karena kita udah di bulan Agustus gitu ya, udah masuk di bulan Agustus. Nah, Haken lagi ngadain challenge juga. Challenge-nya itu temanya itu dengan hashtag peluk bersatu merdeka teman-teman. Nah, ini challenge-nya itu apa sih? Jadi buat teman-teman yang mau ikutin challenge ini, kalian berkesempatan nanti buat menangin dibikinin konten gratis sama Haken. Nah, itu maksudnya dibikinin konten gratis sama Haken tuh kayak gimana sih? Nah, di challenge-nya ini ada kategorinya teman-teman, ada 3 kategori. Jadi buat kalian pengrajin lokal atau usaha kecil lokal gitu ya, yang produknya eco-friendly gitu, atau yang apa namanya kalian tuh berbisnisnya itu ramah lingkungan gitu. Nah, itu kalian bisa ikutin challenge-nya Haken gitu. Nah, kategorinya apa aja sih? Yang pertama itu dari kategori kriya, atau buat teman-teman yang pengrajin itu kerajinan tangan gitu. Misalkan kalian jualan produk itu hasil kerajinan tangan. Nah, kalian bisa ikutin challenge ini. Nah, terus itu juga ada. Terus yang kedua itu ada food atau makanan gitu. Nah, buat kalian teman-teman yang usahanya itu tentang kuliner atau ya kuliner lah, itu kalian juga bisa ikutan challenge-nya Haken. Yang ketiga itu ada fashion. Nah, buat teman-teman yang bergerak di bidang fashion gitu, buat usaha kalian, nah kalian juga bisa ikutin challenge-nya Haken. Nah, untuk syarat dan ketentuannya kalian bisa kepoin di sosial medianya Haken, itu kita udah sharing juga di situ. Kalau yang masih belum jelas kalian bisa tanya di komen gitu.
Terus nah untuk hadiahnya tuh apa sih? Nah yang seperti tadi gue bilang itu kalian bakal dibikinin konten oleh Haken, nanti itu dari photoshootnya, dari apa namanya BTS atau behind the scene ya kayak gimana, terus nanti ada kebutuhan-kebutuhan buat promosi kalian lainnya lah, itu yang bisa digratisin sama Haken buat 3 orang pemenang yang nanti bakal dipilih oleh tim Haken buat dapetin hadiahnya. Nah gitu sih. Jadi Mas, ini kita lagi ngadain challenge nih apa buat ngerayain HUT 7 apa namanya HUT RI yang ke-80. Nah kita Haken ngadain challenge. Nah buat Mas Ridwan juga mungkin teman-temannya atau Mas Ridwan sendiri yang pengen ikut challenge bisa gitu. Nah itu nanti bisa diikutin apa namanya syaratnya itu di sosial medianya Haken. Periodenya sampai kapan? Kalau untuk periodenya, nah ini udah masuk periode challenge-nya. Jadi challenge-nya itu udah bisa dimulai dari terhitung dari sebenarnya dari tanggal 4 kemarin. Nah itu sampai tanggal 29 Agustus Mas. Jadi nanti buat apa pemenangnya itu juga nanti akan diumumin di tanggal 29 Agustus di channel Huge Up. Nah di episode nanti di tanggal 29 Agustus kita bakal ngumumin eksklusif langsung di episode itu di podcastnya Huge Up yang akan tayang di tanggal 29 Agustus. Jadi buat kalian yang mau ikut challenge-nya itu udah bisa banget, udah bisa nih nyicil apa namanya syarat-syarat challenge-nya dari sekarang gitu sih. Itu mungkin intermezzo dari sedikit dari gua buat challenge-nya, dan jangan lupa buat teman-teman untuk dukung juga channelnya Huge Up dengan subscribe, terus di like juga, di komen juga, terus di share juga buat teman-teman. Mungkin episode-episode yang udah kita tayangin sebelumnya itu bermanfaat buat teman-teman, jadi insight baru lah gitu. Oke, mungkin dari gua sekian. Dari Mas Ridwan juga thank you banget sekali lagi. Sama-sama. Jangan lupa untuk nonton terus episode terbarunya Huge Up itu di setiap hari Jumat malam di jam 7 sih teman-teman. Oke, thank you teman-teman sekali lagi. See you untuk di episode selanjutnya. Bye. Well, let's be talk with fun.